Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat Ngeteh Anget. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kesempatan hari ini Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan podcast hari ini spesial edisi Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan dapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, podcast Ngeteh Anget kembali lagi di sini di spesial Ramadan masih bersama dengan saya Adi Prautomo, dan kali ini spesial hari ini juga kita hadirkan dari Pucuk Purbalingga kembali, yaitu dari Karangmoncol Purbalingga. Siapa beliau? Beliau adalah dengan nama Ustadzah atau Bu Titi Mardiati SAG. Beliau dari sekolah SMK Cendikia Perkasa banget di Purbalingga. Dan beliau juga adalah aktivis di berbagai kegiatan agamaan. Dan langsung aja kita sapa yang luar biasa. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi atau Bu Ustadzah Titi nih panggilnya dengan akrab, biar lebih akrab. Ibu saja. Ibu saja. Baik. Terlalu Ibu. berat kalau Ustadzah. Oh, oke. Ibu itu sibuknya di rumah selain ngajar di SMK Cendikia Perkasa apa nih, Ibu? Selain di SMK, di rumah membantu suami, karena kebetulan suami buka saung sabin di pertengahan sawah. Keren banget, kapan-kapan podcast kita angkat di sana ya. Betul boleh, siap. Alhamdulillah. Semoga lancar usahanya Ibu. Amin, dan mantap. Amin. Kapan-kapan kita mampir insyaallah. Boleh. Dan luar biasa nih pemirsa Ngeteh Anget. Hari ini Bu Titi akan menyampaikan terkait dengan berpuasa untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan dan kesehatan. Langsung aja kita dengarkan tausiah beliau. Waktu kami persilahkan sepenuhnya untuk Bu Titi Mardiati SAG. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa binikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa atau pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar sehingga bisa melaksanakan semua kegiatan di bulan Ramadan ini dengan baik, insyaallah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita tergolong umat yang akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Ya Allah. Amin. Untuk itu, sebelum kami ajak lebih jauh ke materi, mari kita bersolawat terlebih dahulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Terima kasih atas selamatnya. Mari kita pada kesempatan sore hari ini akan membahas yang namanya puasa untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, juga kesehatan. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban syahrul sa'adah. Selamat datang bulan Ramadan yang mungkin hari ini sudah
melalui nisfu Ramadan. Berbicara bulan Ramadan berarti kita diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh, karena puasa adalah perintah untuk umat muslim yang tentu saja adalah bagi orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 183. Sebagaimana termaktub dalam ayat tersebut, yaitu wajibnya puasa, la'allakum tattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Ada 4 indikator terkait dengan takwa dalam berpuasa. Yang pertama, rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Dalam hal ini, orang bertakwa semestinya merasa selalu diawasi oleh Allah dalam setiap perbuatan, dalam setiap melakukan apapun, serta dimanapun melakukannya. Jadi tidak boleh lengah, artinya seperti itu. Itu kalau orang yang bertakwa. Indikator pertama, bahwa harus selalu merasa diawasi. Itulah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beramal sesuai tuntunan syariah. Dikatakan bertakwa apabila seseorang menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Itu orang bertakwa. Jadi tanpa diawasi oleh manusia, dia sudah malah lebih merasa diawasi oleh Allah. Itulah yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, ridho dengan yang sedikit. Artinya ketika diberi apapun oleh Allah, kita akan qanaah, merasa terima kasih, paling tidak seperti itu. Alhamdulillah. Itulah ucapan yang biasa kita lontarkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Dan manusia selalu mengharap yang banyak tentunya, karena diberi sedikit pasti kepingin yang lebih. Akan tetapi tidak dibarengi dengan harapan ridho atas ketetapan Allah. Itu yang akan membahayakan orang yang bertakwa. Untuk itu, ketika diberi nikmat, seberapapun nikmat yang diberikan, kita tetap harus bersyukur. Paling tidak dengan mengucap Alhamdulillah. Lebih baik lagi ketika syukur kita dilontarkan, diapresiasikan dengan wujud bil hal, perbuatan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, indikator terkait dengan takwa dalam berpuasa, menyiapkan untuk kehidupan akhirat. Dikatakan bertakwa apabila seseorang telah memberikan prioritas dalam segala perilaku kita hanya untuk akhirat. Itu orang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa pasti sudah beriman, tentunya itu. Kalau sudah bertakwa berarti sudah kuat. Apapun godaannya tidak akan berpengaruh. Karena yakin hanya Allah lah yang akan selalu menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Kemudian puasa adalah ibadah sebagai pembuktian keimanan dan kecintaan sejati antara makhluk dengan sang kholiknya. Jadi orang yang beriman pasti mau berpuasa, tapi kadarnya dengan orang yang bertakwa berbeda. Ketika orang beriman mungkin bisa ngomong enteng berpuasa, hanya menghindari makan dan minum di siang hari. Tapi beratnya bagi orang sudah bertakwa, karena harus banyak sekali yang dilakukan. Tidak hanya menahan tidak makan, tidak minum saja di siang hari, namun harus bisa menahan nafsunya.
Nah, itu yang sudah dilakukan oleh orang yang sudah bertakwa. Semua amal Bani Adam untuk dirinya. Nah, itu dikatakan oleh hadis Bukhari Muslim bahwa semua perbuatan manusia untuk dirinya kecuali puasa hanya untukku, untuk Allah, dan Allah lah yang akan memberi ganjarannya. Nah, dari situ kita tahu bahwa puasa memang berat karena harus melakukan segala sesuatu dengan penuh perhitungan. Tidak hanya menghindari makan dan minum di siang hari, namun juga harus menahan nafsu untuk segala perbuatan. Kemudian apabila ada pertanyaan, siapa yang wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Nah, maka sebenarnya jawaban itu sudah jelas sekali diutarakan yang tadi sudah saya sampaikan di depan ayat 183 surat Al-Baqarah, ya, dengan jelas bahwa Allah telah mewajibkan kepada orang yang beriman untuk mengerjakan ibadah puasa Ramadan dan bisa dijadikan juga sebagai tolok ukur. Tolok ukur apa? Yaitu terhadap kadar keimanan atau keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tahu bahwa puasa juga bisa untuk mengukur kesehatan jiwa manusia, jiwa kita sendiri, karena puasa juga banyak manfaatnya bagi tubuh manusia. Adapun manfaat puasa antara lain, yang pertama untuk kesehatan, menurunkan berat badan, pasti itu, ya, karena biasa satu hari makan 3 kali. Kemudian di bulan Ramadan, di bulan puasa kita hanya makan 2 kali, makan sahur dan buka puasa atau pagi dan sore, itu pun dengan porsi yang lebih sedikit dari porsi di luar bulan puasa. Yang kedua, menjaga kesehatan jantung. Dengan berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, maka akan bisa membantu cara kerja jantung dengan baik dan stabil. Paling tidak dengan gerak kita, ya, di sholat tarawih yang mengurangi resiko munculnya kanker. Untuk mencegah kanker, manusia dianjurkan untuk menjalani gaya hidup sehat. Nah, dengan berpuasa kita akan mengatur menu makan lebih baik. Ya, biasanya kita ini ibu-ibu pasti ini kalau di awal puasa pasti mencari yang bergizi-gizi, dan alhamdulillah ya dari awal sampai akhir insya Allah ibu-ibu pasti masih memikirkan bahwa kita berpuasa itu banyak energi yang terkuras sehingga harus mengimbangi dengan gizi-gizi yang baik. Kemudian yang kelima, menjaga kesehatan mental. Menjaga kesehatan mental tidak hanya baik bagi kesehatan fisik saja kita berpuasa, akan tetapi juga baik untuk kesehatan mental. Pasalnya bahwa puasa dapat membantu menurunkan kadar hormon stres dan juga bisa meredakan rasa cemas. Bagaimana tidak, kita berpuasa itu lemes, ya. Kemudian energi kita juga sudah terkuras dari pagi. Nah, ketika untuk mencegah stres, ya inilah dengan berpuasa. Kan nggak mungkin kita berpuasa akan marah-marah. Nah, di situ. Jadi puasa bisa mengurangi kadar hormon stres dan juga bisa meredakan rasa cemas. Ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan tentang puasa yang bisa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat muslim serta menjaga keseimbangan tubuh dalam hal ini, yaitu berkaitan dengan kesehatan. Semoga yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat berpuasa, sehat selalu dan tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap, keren banget Bu. Bu Titi, ya. Terkait dengan kesehatan,
luar biasa, memang puasa memang membuat badan kita enteng ya. Jadi memang mantep banget. Terus kemudian sudah ada pertanyaan nih dari pemirsa Ngateh Anget terkait dengan berpuasa untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan dan juga kesehatan. Terkait dengan kesehatan, Bu Titi, bolehkah menggunakan inhaler asma selama Ramadan atau menghirup minyak angin atau kayu putih? Hukum puasanya gimana? Ya, baik. Inhaler asma itu berarti dihirup lewat hidung. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu bahwa sesuatu yang membatalkan puasa antara lain selain makan dan minum di siang hari, memasukkan segala sesuatu melalui 9 lubang kita. 9 lubang itu apa saja? Ada mata 2. Berarti tetes mata tidak boleh. Tidak boleh. 2 lubang hidung. 2 lubang telinga. 1 lubang mulut, sudah berapa? Kemudian 2 lubang di bawah tubul dan kubur. Nah, itu 9 lubang itu tidak boleh dimasuki segala sesuatu dengan sengaja, karena itu akan membatalkan puasa kita. Berarti tidak boleh. Berarti puasanya akan batal ya. Begitu. Mungkin ini kadang-kadang memang di masyarakat, terutama nih kalau asma sih mungkin memang udah penyakit membatalkan pun nggak masalah karena memang keadaan. Tapi kalau memang kadang-kadang pusing sedikit itu kan menghirup balsam atau minyak kayu putih, ini kadang-kadang sering dilakukan nih sangat hangat. Jadi secara hari ini bahwasannya menambahnya adalah kita tidak boleh ketika berpuasa menghirup atau masukkan sesuatu ini ke lubang 9. Kita ingat lubang 9 batal, tidak hanya hidung, mulut, mata pun tidak boleh. Ketika kita mungkin kena mata merah itu mau menggunakan obat gitu itu juga harus menunggu nanti ketika sudah berbuka atau sebelum imsak gitu. Ini luar biasa, baru hari ini kita paham nih terkait dengan hal demikian. Untung betul dihadirkan di podcast Ngateh Anget spesial Ramadan. Jadi kita benar-benar paham terkait 9 lubang yang tidak boleh dimasuki ketika di bulan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Karena mubtilatus shaum salah satu yang membuat puasa kita batal. Baik, terima kasih, luar biasa. Yang kedua, kan berenang itu sehat. Kadang-kadang itu anak muda, bukan masalah kita pengen ngadem, bukan, tapi kadang-kadang kita terbiasa 1 bulan itu biasanya renang 4 kali lah atau 2 kali. Nah, bagaimana hukumnya berenang di bulan puasa? Boleh gak sih, Bu Titi? Ya, baik. Untuk berenang olahraga ya, kalau bolehnya boleh, asal bisa menjaga. Tadi terkait dengan pertanyaan pertama, kita kan berenang otomatis masuk ke air masuk ke air itu barangkali ada air yang bisa masuk tanpa sengaja ke telinga, ke mulut, apa mungkin ke matanya atau ke hidungnya pas ngirup udara sedikit kemudian ada yang masuk. Nah, maka dari itu untuk berenang boleh, tapi itu bisa menimbulkan makruh. Bahkan ketika tahu kita rasanya ada air yang masuk kok nggak sengaja ini mamanya kayak gitu, tapi tetap itu masuk ke lubang kita, akhirnya bisa jadi batal puasa kita. Makanya kita tadi sudah disampaikan di atas, ketika berpuasa harus berhati-hati dalam melakukan segala sesuatunya, aktivitasnya. Barangkali 1 bulan pray dululah renangnya gitu. Mungkin olahraga lain yang lebih ringan. Dan itu pun renang kan butuh tenaga juga. Nah, nanti malah bisa jadi setelah renang lapar, haus dan bagaimana. Jadi di situlah mungkin bisa diganti dulu dengan jogging ringan-ringan atau aktivitas yang lain. Yang lain yang tidak menguras tenaga banget ya. Iya, betul. Baik, gamblang banget, luar biasa. Ada lagi nih Bu Titi. Oh iya, monggo. Kadang ketika puasa itu kan hawanya atau badan kita terasa lemas banget. Apakah lemasnya puasa itu merupakan bagian dari kesehatan di badan kita? Baik. Kalau lemesnya badan kita, namanya orang berpuasa ya, biasa makan 1 hari 3 kali, bahkan ditambah cemilan, snack dan sebagainya, wajar itu ya. Kita berpuasa lemes rasanya. Namun
lemesnya itu lemes yang bagaimana gitu ya. Kalau kita punya bakat penyakit barangkali kita harus juga cek dokter lah. Jangan dibiarkan saja lemes lagi puasa ini nggak apa-apa. Memang betul kita dikatakan bahwa kalau kita lemah kondisi kita, kok mau berpuasa, tidurlah. Karena tidurnya orang berpuasa berpahala. Namun itu juga tidak berarti selama puasa kita harus tidur terus. Tidak ya. Untuk itu lemesnya itu kita harus bisa tahu. Memang lemes puasa ya kita alhamdulillah memang bulan puasa otomatis tenaga kita terkuras. Mungkin barangkali di setengah hari menjelang sore sudah lemes begitu. Itu tetap sehat. Namun sekali lagi saran saya, kalau lemesnya sudah berkelewatan perlu cek kesehatan. Ya, demikian. Berarti tergantung dari kondisi kita. Hanya kita yang tahu ya, apakah itu lemesnya karena puasa atau mungkin lemesnya karena suatu penyakit. Jangan untuk alasan lemes terus berbuka. Nanti juga kalau menyengaja buka imannya beda lagi kurang ya, berarti beda lagi cara menyarutangnya itu. Iya, berarti ini luar biasa. Memang puasa jelas lemes, nggak mungkin tidak. Tidak ada orang yang nggak lemes kalau puasa mungkin. Maka dari itu harus di supply dengan vitamin barangkali ya, vitamin yang bisa menambah daya tahan tubuh kita supaya satu hari penuh dalam beraktivitas bisa fresh begitu. Oke, luar biasa, terima kasih, mantap banget Bu Titi. Gamblang mantap luar biasa sehingga wawasan kita menambah lagi luar biasa mantapnya. Amin. Semoga di sore hari ini membawa keberkahan. Bu Titi hadir di podcast Ngeteh Anget luar biasa dari pucuk sana, pucuk Karangmoncol hadir ke sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sehat selalu Bu Titi, sukses selalu. Kapan-kapan insyaallah kita mampir ke sana lah. Hadir di ya, terima kasih Bu Titi. Ya. Barokah amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga. Terima kasih luar biasa. Dan pemirsa Ngeteh Anget luar biasa hari ini, semoga kebersamaan dengan Bu Titi Mardiati SAG hari ini bisa untuk menambah keimanan kita, ketakwaan kita, dan kesehatan kita terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk nonton podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan setiap hari jam 5 sore hanya di channel YouTube Ngeteh Anget Podcast. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe Ngeteh Anget Podcast. Ilaliko ma'asalamah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.